perlu musyawarah. Itu politik, bagian-bagian dari politik, berorganisasi, bermusyawarah dan sebagainya. Berarti kita bisa berpolitik untuk mengubah nasib kita. Ar-Ra'd ini surah yang diturunkan di Mekah, menyangkut memperlihatkan kebesaran dan keesaan Allah, juga tentang tugas malaikat yang menjaga manusia, dan di situ ada diberi keleluasaan manusia untuk melakukan ikhtiar, dan Allah mengingatkan tidak ada pelindung bagi manusia selain Allah. Ada juga di Al-Qasas. Al-Qasas itu juga bisa mengarah kepada politik. Ketika kita membaca wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, carilah bekal untuk hidupmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu di dunia. Yang penting kita tidak bikin pengerusakan di dunia. Allah sangat murka kepada hambanya yang berbuat pengerusakan. Dan oleh karena itu kita bisa berpolitik, sepanjang kita berpolitik itu tidak mencampurkan yang hak dengan yang batil. Itu diingatkan, wala talbisul haq min batil wa taktubul haq wa an apa ya, jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Sekarang ini banyak orang berpolitik mencampur adukan yang hak dan yang batil. Sebelum dia berkuasa lurus ucapannya, setelah berkuasa membelai. Ini yang tidak boleh. Silakan aja, tetapi kuat. Itu tentang bagaimana kita mentadabburi Al-Quran untuk melihat apakah kita bisa berpolitik atau tidak. Bisa saja. Mari kita pada pembahasan kedua, NKRI dalam perspektif negara Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Pada tanggal 22 Juni 1945 ada rapat panitia 9, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, membicarakan mengenai dasar negara, landasan negara yang akan didirikan. Dan ketika itu dipilih Piagam Jakarta yang akan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan diproklamirkan, dan itu merupakan landasan konstitusional. Di dalam Piagam Jakarta itu kalimat pertama mengenai dasar di mana negara ini akan didirikan berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu jelas. Tetapi itu mengalami perubahan menjelang tanggal 18 Agustus 1945. Sebagaimana yang kita pakai sekarang, ketuhanan yang Maha Esa.
Perubahan itu atas permintaan dari kalangan PPKI. Waktu itu ada Sam Ratulangi, Ketut Puja, dan Latu Harari. Saudara-saudara kita ini non-muslim dari timur. Maka tercatat dalam sejarah tanggal 22 Juni itu adalah tanggal kompromi umat Islam. Kompromi antara negara pendukung negara Islam dengan pendukung negara nasionalis. Itu dikompromikan dan selesai ketika itu. Pendukung Islam rela menerima negara Indonesia sebagai negara yang bukan berdasarkan Islam. Sebaliknya, pendukung negara nasionalis memberi kohesi, memberi ruang, yaitu dengan mencantumkan pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu dicantumkan. Sekalipun kemudian ini tidak berlanjut. Jadi kita tidak mendirikan negara berdasarkan Islam, tetapi diberi perasa ketuhanan dengan syariat, menjalankan syariat Islam sebagai konsesi, dan terakhir itu juga tidak terjadi. Itu kompromi. Naskah itu gagal mendapat status konstitusional. Jadi Piagam Jakarta dengan 7 kata itu gagal menjadi status konstitusional pada rapat PPKI 18 Agustus 45. Rapat itu mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan ketika juga itu dipilih secara aklamasi Soekarno dengan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada tanggal 18 itu. Pada saat itu juga diangkat BPK, Badan Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai parlemen yang akan bekerja sebelum terbentuknya lembaga-lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan. Nah, yang ini yang ingin saya sampaikan ke kita semua. Ini fakta sejarah. Kalau kita perhatikan kompromi mengenai negara Islam, cukup dengan kalimat menyatakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun itu tidak berubah hal-hal lain yang ada sebagian besar yang tak terpisahkan dengan kata ini. Seluruhnya ada di dalam konstitusi dan pembukaan. Mulai dari landasan konstitusional sampai kepada batang tubuh, seluruhnya itu Islami. Yang dicoret itu hanya 7 kata. Dan setiap kita mengucapkan ketuhanan yang Maha Esa terbayang 7 kata itu. Sehingga dengan demikian saya ingin mencontohkan bahwa negara Republik Indonesia ini Islami dari sudut konstitusi, karena hanya kata itu yang dibuka. Sama kalau kita makan coto, buka dagingnya, kuahnya saja, tapi itu rasa coto. Indonesia ini Islami. Itu poin saya satu. Yang kedua, berarti Indonesia ini bagian dari Piagam Jakarta. Rohnya adalah Piagam Jakarta. Maksud dan maknanya Islam. Masalahnya kembali kepada kita. Bagaimana menerjemahkan ini, mengaktualisasikan ini dalam kehidupan bernegara. Kita selalu tidak menuntut narasi-narasi kata-kata, tetapi mari kita implementasikan yang menurut kita Islami. Banyak kata. Kalau persoalan kata, di dalam pembukaan itu ada kata hati nurani. Hati nurani itu Islami. Ada kata dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa.
dengan rahmat Allah Maha Kuasa itu Islami. Ketuhanan yang Maha Esa itu Islami. Karena hanya Islam yang menyembah Tuhan yang satu, yang lain kan tidak. Hanya kita yang menyembah, beriman kepada Allah yang satu, ketuhanan yang Maha Esa. Istilahnya, ini ada pengamat politik namanya Rocky Gerung, hanya dicoret kata-kata itu, tetapi selalu membekas, selalu ada. Itu. Sehingga ingin saya katakan, secara konsepsi ketatanegaraan NKRI versi atau menurut pendiri Republik Indonesia adalah negara yang Islami. Masih banyak yang tidak dicoret. Negara yang Islami tentu beda dengan negara Islam. Yang Islami artinya kultural, bagaimana membentuk suasana kultural. Yang negara Islam itu artinya struktural. Mari kita mendirikannya dalam bernegara dengan kultural Islam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW di Madinah? Secara kultural, kepemimpinan sebagai kepala negara Rasulullah di Madinah salah satunya adalah mengakomodasi pemeluk-pemeluk agama lain dengan menjalankan pemerintahan sesuai akhlak Islam. Ini yang saya maksud kultural. Maka Madinah adalah negara yang Islami secara kultural dan negara Islam secara struktural dengan pemerintahan yang Islami. Untuk menjelaskan hal ini, ada penelitian M. Bashir Sam dalam jurnal Sosial Politik Universitas Hasanuddin yang mengkaji mengenai peran Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara di Madinah pada tahun 622 hingga 632 Masehi. Penelitiannya menunjukkan bahwa negara yang dibangun Nabi Muhammad SAW bukan negara monarki absolut. Yang disebut dengan monarki absolut adalah kekuasaan mutlak. Madinah bukan monarki absolut, melainkan negara republik. Madinah itu negara republik yang dicirikan dengan musyawarah. Rasulullah Muhammad SAW memimpin warga negara yang heterogen agama dan etnis di Madinah. Banyak etnis, banyak agama. Beliau juga menjalankan pemerintahan yang bersifat demokratis dengan indikator musyawarah atau konsultasi yang terbuka, persamaan kedudukan warga negara, keadilan sosial yang merata tanpa diskriminasi, dan memberi penghargaan terhadap kemerdekaan HAM dalam hal beragama. Negara diselenggarakan dipertanggungjawabkan kepada publik dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri perilaku kepemimpinan Rasulullah. Aisyah radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada sahabat bahwa Rasulullah suka sekali berkonsultasi, suka sekali bertanya-tanya kepada sahabat dan kepada orang-orang menyangkut hal-hal yang belum ada wahyunya.
Ini menurut Aisyah pertanda bahwa Rasulullah itu menyenangi bermusyawarah. Dan ciri negara republik musyawarah. Mari kita lihat pembahasan yang keempat. Kenapa orang fobi atau tidak suka terhadap negara berdasarkan agama? Ini ada ketakutan. Yang pertama ketakutannya adalah satu, ditakutkan terselenggaranya pemerintahan yang teokratik. Pemerintahan yang teokratik. Biasa orang menyebutnya teokrasi, pemerintahan teokrasi. Yaitu pemerintahan yang memarginalkan orang beragama di luar agama resmi negara. Jadi pemerintahan teokrasi itu memarginalkan orang beragama lain, tidak menganut agama resmi negara. Itu yang ditakutkan orang. Dan Islam menolak yang demikian. Sebaliknya, Islam di mana dia menghargai yang minoritas. Tetapi kalau di negara-negara di mana Islam itu minoritas, dia dibunuh, dihabisi, diungsikan. Islam tidak berakhlak demikian. Mengayomi orang-orang beragama lain, sekalipun dia minoritas. Memberi hak-haknya secara ekonomi, memberi hak-haknya sebagai manusia. Itu akhlak Islam. Jadi kalau kita mau negara Islam, kelola negara dengan akhlak Islam, tidak usah dengan struktur Islam. Mari bikin NKRI menjadi negara yang Islami. Kekhalifaan yang kedua. Kenapa orang fobi terhadap negara berdasarkan agama? Kekhalifaan dalam pemerintahan mendapat keistimewaan spiritual. Wajib dikultuskan. Wakil Tuhan. Islam menolak ini. Islam itu menolak mengkulturkan manusia. Apakah Islam mengkulturkan manusia? Tidak, menolak. Hanya satu, Allah. Lebih dari itu adalah syirik, dosa besar. Dengan Pak Ustaz, tidak ada kultus dalam Islam. Ketakutannya begitu. Memang dalam teori ada negara berdasarkan ketuhanan. Negara ketuhanan namanya. Dipimpin oleh presiden. Apa saja yang dia katakan selalu dia bilang ini dari Tuhan. Ini dari Tuhan. Nah, ada negara seperti itu. Tapi Islam tidak seperti itu. Akhlak Islam tidak seperti itu. Jadi kita tidak masuk ke dalam negara yang bagaimana kekhalifaan itu dipimpin dengan mengatasnamakan Tuhan, mengkultuskan seseorang sebagai wakil Tuhan. Yang ketiga yang ditakuti, terjadinya monarki absolut. Monarki absolut, apa saja yang dilakukan itu mutlak. Apa saja yang ingin dilakukan oleh negara itu mutlak, harus dilakukan. Ini namanya monarki absolut. Nah, dan itu secara kontemporer banyak dipraktekkan. Sebenarnya kekuasaan telah menempatkan ciri-ciri oligarki namanya. Negara oligarki itu adalah negara yang didirikan berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang. Tetapi undang-undang itu dibuat untuk melindungi kekuasaan, namanya oligarki. Berdasarkan kekuasaan, berdasarkan hukum, tapi itu hukum melindungi kekuasaan. Itu oligarki namanya. Islam tidak begitu. Konsep Islam tidak begitu. Akhlak Islam tidak begitu. Yang keempat, ingin saya sampaikan bahwa
negara Indonesia tidak menjadi negara Islam adalah karena persatuan. Karena di awal-awal kemerdekaan itu, Pak, yang paling penting adalah persatuan kebangsaan. Karena ketika itu tidak semua orang mau merdeka, maka perlu penggalangan untuk kita berdaulat, untuk kita didengar. Dan itulah sebabnya proklamasi kita atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta, artinya tidak diberi tempat orang yang tidak mau merdeka. Karena banyak dulu orang disenangkan oleh penjajahan. Nah, oleh karena itu persatuan. Jadi kita itu tidak menjadi negara berdasarkan agama karena toleransi. Ada ciri-ciri negara Islam menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ciri-ciri negara Islam menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali. Musyawarah. Itu jelas kultur Islam. Musyawarah itu bukan diktator. Menjaga hak-hak orang berbeda agama. Islam itu yang menjaga hak-hak orang yang berbeda agama, baik material, non material. Menjamin keamanan mereka, tidak menyakiti mereka atau menakuti mereka. Itu ciri-ciri negara Islam. Yang berikutnya, ciri negara Islam itu adil. Tidak mengenal penantang dan pendukung. Tidak ada basar-basar. Tidak ada tim sukses yang menghabisi lawan. Tidak ada. Negara Islam itu tidak mengenal penantang dan pendukung. Dia adil. Nah, lihat mikir perhatian sekarang. Apakah adil? Tidak adil. Kalau ada penantang, ada pendukung. Tim sukses berlaku sampai berkuasa. Luar biasa itu. Yang kelima, ciri negara Islam, pemimpin yang soleh. Jadi kalau negara Islam itu pemimpin yang soleh. Dan pemimpin yang soleh ini salah satu dari golongan yang mendapat syafaat di hari kemudian. Jadi kalau kita sempat menjadi pemimpin, marilah menjadi pemimpin yang soleh untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan. Saya ingin simpulkan apa yang saya sampaikan ini. Satu, secara konsep Indonesia adalah negara Islam dengan mayoritas Islam, dengan landasan konstitusional yang Islami. Dua, secara progres ke depan dengan kondisi kontemporer sekarang, jika tidak ada perubahan mendasar, maka negara Indonesia yang Islami semakin jauh dengan adanya ketidakkonsistenan para elit politik, termasuk elit politik Islam dalam strategi kenegaraan dan pemerintahan. Dulu kita berdoa, bikin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Sekarang salamnya satu lembar. Menteri Agama lagi membaca doa dengan doa semua agama. Ini kan semakin menjauhkan. Yang ketiga, harus diakui bahwa membicarakan politik Islam, pemerintahan Islam merupakan tantangan ahli fikih untuk membuat aturannya, fikih politik dan fikih pemerintahan, supaya kita tidak meraba-raba. Yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai negara yang Islami sesuai rohnya, maka hanya ada satu syarat: kekuasaan atau penguasa haruslah konsisten. Yang kelima, kesimpulannya, kompromi para pendiri Republik ini pada tanggal 22 Juni 1945 menerima konsesi negara
secara nasional dan bukan negara Islam, itu menunjukkan adanya kompromi. Dan kompromi itu menunjukkan bahwa Islam bukan intoleran, Islam bukan radikal, Islam bukan teror. Kalaupun ada yang teror, itu oknum, bukan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.